Oke, udah pas jam 7 malam sekarang. Mungkin aku mau mengucapkan selamat malam dulu untuk teman-teman yang udah mulai join nih. Ada Kak Intan, hai Kak Intan. Ada Kak Santo, udah join juga. Ada Yoel, ada Cindy, hai. Oke, nah teman-teman, jadi mungkin teman-teman udah lihat gitu ya broadcast bisik-bisik BK. Apa sih itu sebenarnya bisik-bisik BK gitu ya kan? Nah, teman-teman, jadi bisik-bisik BK itu sebenarnya bukan acara gosip, bukan acara julid gitu. Tapi bisik-bisik BK itu adalah singkatan dari bincang-bincang asik bimbingan konseling gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman. Nama saya Magdalena Palang Lewoleba. Saya adalah mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Nah, apa sih sebenarnya, tadi kan udah nih bisik-bisik BK itu bincang-bincang asik bimbingan dan konseling. Nah, sebenarnya apa sih itu, apa sih yang mau dibahas gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat gitu ya di e-posternya ada bisik-bisik BK volume 1 gitu. Nah, jadi ini itu volume pertama dari rangkaian bisik-bisik BK lainnya seperti itu. Nah, di sini kita mau membahas juga mendengarkan sharing-sharing dari bintang tamu yang sudah disiapkan seperti itu. Nah, bisik-bisik BK ini diadakan oleh program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Jadi selama kurang lebih ya kira-kira 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang asik nih, bincang-bincang santai seperti itu. Nah, nanti teman-teman sangat boleh kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan atau misalnya kayak mau nanya sesuatu gitu yang berkaitan dengan bimbingan konseling Unika Atmajaya, bisa langsung nanti tulis aja di kolom komentar. Nah, nanti akan dijawab di sesi Q&A. Seperti itu. Nah, di bisik-bisik BK volume pertama ini nih, kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang kakak ya. Beliau ini adalah alumni dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya juga. Sekarang beliau ini bekerja sebagai guru bimbingan konseling di sebuah SMA, terus juga menjadi founder dari Creative Counseling Center, yaitu adalah Kak Alfian Susanto atau Kak Santo. Nah, tadi aku udah lihat nih Kak Santo. Oke, Kak Santo udah datang di sini. Coba. Iya. Sebentar. Coba. Oke. Kak Santo. Kita cek dulu ya. Kak Santo tadi udah join tapi masih live. Nih dia. Go. Oke, sembari kita tunggu, selamat datang teman-teman. Nah, ini dia. Oh, Kak Santo. Oke, sembari kita menunggu Kak Santo untuk join lagi, kita lihat siapa aja nih teman-teman yang udah hadir. Ada Erni, ada Mas Amir, tadi BK juga, gitu ya. Oke. Belum berhasil? Kak Santo. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Gitu, jadi Oke, jadi mungkin banyak ya dari antara teman sebenarnya kuliah bimbingan konseling itu tuh belajarnya apa sih gitu kan, terus prospek kerjanya tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, ini dia nih waktu kesempatan yang pas kita untuk membahas ini tentang program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Sip, sambil nunggu Kak Santo masuk. Halo Yohan.
Halo Kak Sinta, halo Ibu Lisa, halo Nikita. Oke, tunggu. Waiting for Lukas Alfian. Sedang waiting ya teman-teman. Tadi udah sempat masuk, cuman tiba-tiba ke live lagi nih. Coba. Hai Paula. Oke, masih live lagi Kak Santo? Hai Tris. Coba ya, kita tunggu. Ini aku udah balik app Kak Santo nih. Semoga berhasil untuk join. Terima kasih Paula. Hai Okta. Oke, oke, kita tunggu. Kak Santonya lagi loading. Mungkin sebelum itu aku cek dulu kali ya teman-teman apakah bisa mendengar suara aku dengan jelas. Oke, coba kita tunggu. Oke, terima kasih Kak Sinta. Sip, terima kasih Kak Sinta. Oh, ini dia. Hai Kak Santo. Iya, Oke. halo. Iya, Ah, ya nampaknya Kak, apa ID saya kabar? lagi bermasalah. Oh, oke, nggak Baik, baik. masalah. Yang penting sekarang kita udah bisa join ya Kak ya. Iya, 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 iya. Sip, oke kalau Iya, gitu. udah bisa ya? Ya, udah jelas. Oke. Oke, halo. Sorry, sorry. Ya, nggak apa-apa. Jaringan tadi. Kak Santo gimana Iya, nih kabarnya hari ini, malam ini? halo semuanya. Iya, baik, baik, sehat. Leni, cuman tadi sempat masuk sulit ya. Kebetulan saya lagi ada rapat apa tim Trisi, jadi kebetulan ini punyanya Pak Raksel. Sekalian aja lah. Kebetulan lagi sama tim Trisi bisa menanggulanginya lah ya. Oke, sip-sip deh kalau gitu. Gitu. Nah, Kak Santo, Ya, mungkin ya. nih, tadi aku udah sedikit Hah? menjelaskan nih, mengenalkan Kak Santo, gitu kan. Kak Santo itu alumni dari program studi Hah? bimbingan dan konseling. Nah, mungkin Kak Santo bisa memperkenalkan diri dulu lebih jauh gitu, supaya teman-teman yang nonton di sini bisa, oh, kenal nih, gitu. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, Oh, gitu ya. iya, ya. Oke, tak kenal maka kenalan ya. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Alfian Susanto. Saya alumni 2011 dari BK Atmajaya. Saat ini saya bertugas ya di SMA Santo Yakobus sebagai guru BK dan juga sekaligus koordinator untuk Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus Jakarta Utara. Begitu Leni, saya rasa perkenalan singkat Oh, dulu ya, begitu ya. Dan sekaligus sebagai founder Creative Counseling Center bersama Pak Raksel dan kawan-kawan saya lain, Vincent, Rio, ada Christine, gitulah ya. oke, Gitu. sip, sip, sip. Nah, Kak Santo, mungkin Hmm. di bisik-bisik BK volume pertama ini nih, masih banyak teman-teman yang nonton ini mungkin masih pada bingung nih, atau pengen tahu lebih dalam, apa sih dunia bimbingan konseling itu, bagaimana sih dunia perkuliahannya di Unika Atmajaya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Kak, aku pengen tahu nih, sebenarnya kakak tuh gimana sih ceritanya awalnya bisa milih program studi bimbingan bimbingan dan konseling budaya menjadi kakak gitu. Ya, ya. Jadi ceritanya waktu itu kedengeran ya Leni ya, kedengeran kan ya? Iya. Jadi waktu itu ya kebetulan sedang mencari kuliah kan ya, mencari kuliah, lalu dapat kabar bahwa beasiswa gitu kan ya dari
ada kabar bahwa ada beasiswa dari Atma Jaya, salah satunya dari Atma Jaya kan, itu program BK. Maka saya pikir kayaknya ini peluang kerjanya bagus nih buat ke depan. Nah, makanya saya milih BK lah, seperti itu. Oh gitu, oke. Jadi awalnya dari Aha. cari-cari info, terus habis itu ada informasi tentang beasiswa, terus habis itu pilih tuh pilihan konseling Unika Atma Jaya, gitu ya Kak Santo ya? Iya, begitu Leni. Oke. Nah, kalau gitu Kak, terus setelah Kakak mendaftar nih dulu menjadi mahasiswa gitu, di dalamnya tuh belajar apa aja sih Kak? Kuliahnya tuh apa aja sih gitu? Apa aja sih yang dipelajarin? Oh, yang dipelajari banyak, banyak banget yang dipelajari di BK tuh. Yang saya senang ya mempelajari tentang kehidupan itu loh. Artinya saya diajarkan banyak kenal diri. Soalnya kita kenal diri dulu. Kalau kita mau bantu orang kan harus kenal diri dulu ya. Oh, live Instagramnya Kak Santo agak ke pause nih. Oke. Kita doakan ya teman-teman, semoga eh sinyal di lokasinya Kak Santo itu bisa berjalan dengan baik gitu. Atau jangan-jangan ini hanya di aku aja ya yang sinyalnya, yang videonya ngadat. Halo, udah? Masih Kak? Masih kedengeran, Len? Ya, masih kedengeran. Ya, saya coba pakai HP saya juga biar nanti Gambarnya tidak bergerak, patah gitu. Apakah Santo bisa dengar suara aku dengan jelas? kedengeran Oh, putus ini kita jaringan. oke. Oh, oke. Emang nge-lag di Kak Santo. Oke, oke, oke. Tapi sejauh ini Kak Santo bisa, oh live nih, udah. Coba kita add lagi gitu ya. Kita coba add lagi. Nah, nah, coba. Oh ya, mungkin teman-teman juga yang dari sekarang udah mulai ada pertanyaan nih. Mau mengajukan pertanyaan, boleh banget langsung ditulis aja di kolom komen atau di bagian Q&A-nya gitu ya. Oke, jadi nanti ketika di sesi Q&A bisa sambil ini nih, bisa sambil uh, langsung jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Atau mungkin teman-teman yang mungkin lagi um, ikut nonton itu bisa bisa ini nih sambil sharing gitu, gimana sih pengalamannya kuliah di dunia konseling gitu ya kan? Apa aja sih yang dipelajari sejauh ini menjadi mahasiswa Prodi BK Unika Atma Jaya seperti itu. Oke, oke, coba ya kita cari lagi. Kak Alfian Susanto. Nah, coba ya. Oh, masih live juga. Oke, 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 oke. Coba, oh nih dia. Coba, go live. Kita tunggu ya teman-teman. Oh, masih ini juga. Atau mungkin, coba ya. Kita cari.
Ini kedua akun ini juga nggak ada teman-teman. Oh ini dia. Sip. Oh masih tetap live juga. Oke. Nah mungkin teman-teman nih sambil kita tunggu ya, sambil kita tunggu teman-teman bisa sharing juga gitu ya. Sharing juga teman-teman nih yang kuliah di BK bisa sharing gimana sih pengalamannya jadi mahasiswa bimbingan dan konseling gitu. Terus habis itu bisa sebentar teman-teman. Jadi sebentar ya teman-teman. Tenang aja. Live ini walaupun sinyalnya Kak Santo itu ngadet-ngadet mungkin, tapi aku yakin sejauh ini Kak Santo ini lagi berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin, sekreatif mungkin untuk bisa tetap join di live Instagram ini. Oke, guys? Oke. Jadi mungkin sebentar ya. Oke. Sip. Oke. Nah. Oke. Sebentar teman-teman, tenang. Sip. Ya, silahkan. Ya. Masuk bintang tamu kita. Halo. Nah, agak mengagetkan ya teman-teman. Memang di bimbingan di bisik-bisik BK ini tuh luar biasa. Penuh kejutan ya? Penuh dengan kejutan. Saya pun kaget kok tiba-tiba kita udah sampai di sini. Tapi oke teman-teman ya. Oke, Kak Santo, kita balik lagi. Tadi sempat putus nih gara-gara sinyal ya, nggak apa-apa. Kak, tadi mungkin kakak bisa ulangi sedikit gitu ya, kayak apa aja sih Kak yang kakak pelajari selama kuliah di bimbingan konseling Atma Jaya? Banyak sih ini pelajari ya. Yang pertama tuh yang saya senang di BK itu mempelajari diri sendiri sih. Gimana kita kenal diri. Kalau misalnya kemarin diminta cerita tentang alumni itu dari BK, saya bilang bahwa ketika kita membantu orang, kita tidak kehilangan diri kita sendiri sehingga tidak terbawa arus oleh mereka yang kita bantu. Di BK kan ada istilahnya transfer sama kantor transfer itu. Bayangin kalau ini konseling sama saya, ini nangis, terus saya nangis guling-guling. Artinya saya sendiri harus kuat dulu. Dan yang paling senang di BK itu adalah apa yang menjadi kekuatan saya itu dikuatin, bukan malah kamu nggak bisa ini, kamu harus bisa itu, enggak. Tapi apa yang menjadi kekuatan saya benar-benar itu dikuatin di BK. Jadi kayak mungkin bisa aku simpulin di BK ini kita belajar untuk apa yang udah kita punya dalam diri kita itu justru lah yang dikuatin gitu ya. Benar sekali. Luar biasa banget. Itu sih yang kerennya maksudnya. Saya tuh ngerasa kayak waktu di BK tuh saya punya apa ya, bisa apa ya, bener-bener gak ngerti apa sih kebiasaan saya, apa sih kebudayaan saya, bener-bener gak paham. Tapi setelah masuk BK, ternyata saya bisa, kemampuan public speaking saya bener-bener diolah tuh waktu di BK. Sebelum saya pikir, ya ngomong apa susahnya gitu, ternyata gak setiap orang bisa public speaking. Dulu gara-gara BK, akhirnya, saya yang MC di mana, MC di sana, diurus sama BK, pokoknya disupport terus lah sama BK. Jadi, rasanya justru masuk BK jadi mahasiswa bimbingan konseling itu belajar soal self improvement banget, self improvement, self development, tentang apa sih yang bisa kita kembangin dari diri kita. Karena kan kebanyakan orang nggak tahu, jangankan dirinya itu siapa gitu ya. Kita berhenti cari kekuatannya susah, kenal diri aja, saya siapa sih, apa sih itu susah. Makanya oke banget lah gitu, bisa mengenal dan mengetahui potensi diri. Luar biasa banget sih, menarik banget. Nah mungkin nih Kak, sambil kita sebelum kita lanjut nih, aku mau ingetin lagi buat teman-teman ya yang mau tanya atau mungkin teman-teman mahasiswa BK yang lagi nonton juga boleh sharing atau tanya juga di kolom komentar gitu, nanti bisa dijawab gitu pas di sesi Q&A. Nah next nih Kak, tadi kan ternyata tuh ada banyak hal gitu ya yang bisa dipelajari, terutama tentang bagaimana tentang diri sendiri, terus ketika kita membantu orang lain seperti itu. Nah sekarang aku mau tanya Kak,
konseling nih, sebelum kakak masuk prodi BKUAJ, terus habis itu setelahnya kakak masuk ke prodi BKUAJ, itu apa sih kak ekspektasi kakak terhadap program studi konseling dan Jaya? Ekspektasinya ya, waktu belum masuk BK sih, karena nggak kenal, cuman kayak apa sih BK ini, awalnya memang nggak tahu kan, ternyata pas masuk ke dalam itu benar-benar gila. Intinya saya bisa apa aja gitu, apapun yang saya mau, karena keyakinan saya mau apa pasti bisa gitu. Intinya di BK tuh setelah saya masuk BK, ternyata BK bisa ini bisa itu. Contohnya, kamu mau jadi model bisa, ada tuh alumni BK jadi model. Mau menjadi pebisnis, ada alumni BK jadi pebisnis. Mau jadi influencer, banyak banget teman-teman dari BK jadi influencer. Mau jadi YouTuber, banyak banget. Jadi begitu saya masuk dalam, wow, BK tuh bisa bentuk kita jadi apapun karena kita diajarkan untuk mandiri. Jadi luas banget ya Pak ternyata. Dan saya jatuhnya menjadi guru karena memang buat saya apa yang saya miliki harus bisa saya bagikan ke orang lain. Salah satu caranya yang paling tepat adalah menjadi seorang guru di generasi. Biar nggak putus karyanya gitu. Gila. Keren banget sih Kak. Ya aku juga jadi sebagai mahasiswa yang masih belajar ya di prodi BK, jadi ada inspirasi ini baru bisik-bisik BK volume pertama nih ya kan. Oke, nah terus Kak aku mau tanya nih, dari ya kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun gitu ya kakak kuliah di dunia konseling, boleh nggak Kak ceritain kayak satu atau dua pengalaman yang paling berkesan selama kakak kuliah di BK wajib? Selama kuliah paling berkesan tuh kegiatan-kegiatan sama dosen-dosen ya sih. TOC berkesan banget buat saya. TOC itu kegiatan BK ada namanya Tyson Counseling. Itu acara yang benar-benar mempererat antar mahasiswa dan dosen. Jadi ketika masuk, kita ngerti lah ya, entah itu sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa-mahasiswi, dosen serem banget. Identiknya tuh dengan ya Pak, ya Bu gitu kan. Tapi begitu TOC tuh, wah gila dosen gue kayak gini. Gila dosen gue, wah gila bener-bener akrab banget, bener-bener kita nyanyi-nyanyi bareng, kegiatan bareng, bahasa-basahan bareng, tangis-tangis bareng, sedih-sedih bareng, itu momen banget sih, momen banget. Oke, jadi kayak yang tadi mungkin ya Pak, kegiatan paling berkesan, pengalaman paling berkesan itu pas TOC ya, atau Type of Counseling. Nah, itu kayak apa ya, kegiatan keakraban gitu, atau ada Iya, keakraban. Jadi dari semester 0 ya, semester 0 sampai semester intinya selama masih kuliah di BK, boleh ikut lah mahasiswa itu. Bersama dosen juga, kita ke suatu tempat, membuat acara, benar-benar acara keakraban, benar-benar acara yang memperkuat kita sebagai seorang calon guru BK gitu ya. Karena kan sebenarnya fakultas kita fakultas pendidikan. Cuma ketika saya refleksikan bahwa guru itu bukan cuma sekedar di sekolah. Jadi itu yang saya bangga dan saya senang jadi guru tuh nggak cuma sekedar di sekolah, tapi selama kita jadi guru, nah itu saya dapat di TOC itu selama ternyata jadi dosen itu nggak harus yang menyeremin, jadi pendidik tuh nggak harus yang ditakuti nama mahasiswanya, sama muridnya, yang kamu kerjaan tugas nggak kerjain, enggak. Tapi jadi guru tuh benar-benar yang bisa nge-blend sama mahasiswanya, benar-benar bisa menginspirasi mahasiswanya. Itu makanya saya langsung buat jadi guru. Bisa menginspirasi. Dari pengalaman itu, terus habis itu muncullah niat motivasi, oh gue pengen nih jadi guru. Ya udah pokoknya bulat lah jadi guru. Jadi dari apa yang udah dipelajarin, dari apa yang dipunya dalam diri, mau dibagiin juga ke orang lain lewat apa yang akan dilakukan setelah itu, setelah selesai kuliah di Unpad Jaya gitu kan. Karena ya melihat contoh-contoh dosen itu, saya pikir juga kayak misalnya kalau mau melihat dulu tuh dosen kan saya asik dosen zaman saya itu, maksudnya Bu Laura, Bu Gerda, Bu Heni, Bu Lisa, Bu Yuyu, ada juga Pak Tertino sebagai dosen saya, Pak Felix, Bu Tambang, banyak lagi mungkin dosen, tapi itu yang paling intens yang ketemu di kampus ya, artinya dosen yang ketemu di kampus. Kayak kalau ngajar ada yang kadang-kadang takut bawaannya sebenarnya gitu ya, tapi sebenarnya takutnya itu karena kita sendiri sih. Tapi begitu TOC, proses TOC, before after, itu benar-benar dibimbing. Semua dosen ikut dibimbing. Dan itu langsung, attachment itu, wah gila, ikatan itu, ties of counseling menurut itu ikatan. Gitu. Jadi itulah. Keren juga ya. Banget. Nah, dari tadi pengalaman berkesan kakak, terus habis itu sharing kakak nih tentang dosen-dosennya, terus habis itu mungkin juga lingkungan atau atmosfer di lingkungan kampus, lingkungan
kelas, gimana sih Kak perasaan Kakak sebagai alumni di BK UAJ? Wah, saya bangga banget. Begitu udah jadi alumni ya, begitu jadi alumni itu saya bangga banget jadi bagian dari BK dan Counseling. Karena apa? Yang membuat saya bangga, BK tuh nggak pernah lupa sama apa yang dia telurkan, apa yang dia hasilkan. Ya, buktinya kayak kegiatan kayak gini kita tetap dilibatkan untuk bisa berkarya juga bersama. Kayak berapa kali tuh satu panggung sama para dosen buat saya. Dulu duduknya begini ya, kayak duduk mahasiswa dosen ya. Terus jadi duduk begini. Saya di situ dengerin, sekarang saya di sampingnya. Wah, itu kebanggaan banget sih. Artinya dosen-dosen itu setelah lulus juga Bapak Ibu dosen, ya apa ya, berkesan banget buat saya itu dosen-dosen di Atma. Begitu udah lulus ya udah sama kita gitu. Kita punya pengalaman kelas, kita share, kita berbagi buat yang lain, inspirasi yang lain, membantu orang lain, kita sebagai helper kan. Jadi itu berkesan banget sih. Dari duduk depan sampai samping-samping. Bayangin lah. Jadi proses apa ya, kenal, interaksi, terus attachment-nya itu ternyata juga bikin masih membekas mungkin perasaan baru itu sampai sekarang ya Kak Santo. Gila, keren banget sih. Nah terus Kak, sebagai kan banyak nih ya, kayak kalau misalnya mungkin siswa-siswa di luar sana gitu, atau pokoknya masih banyak lah yang lain yang ada pandangan, oh jadi guru BK, kuliah BK, kuliah pendidikan, terus nanti prospeknya seperti apa? Kerjanya, cari kerjanya susah atau enggak sih gitu, jadi guru BK atau apakah mahasiswa yang kuliahnya di dunia konseling ini nanti akan berakhirnya itu berprofesi sebagai guru bimbingan konseling saja. Nah kebetulan nih Kak, pertanyaan ini juga sempat masuk gitu dari beberapa teman yang udah sempat DM aku juga, udah sempat chat aku juga dan nanyain tentang ini. Itu saat yang tepat gitu supaya Kak Santo bisa jelasin dan sharing juga. Kayak yang kata Leni bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Gitu ya, kenal aja belum udah judgement. Gitu kan, kenal aja belum kita udah menghakimi bahwa emang di BK bisa apa sih gitu. Emang di BK nanti bisa jadi apa sih? Apalagi banyak juga sih yang sampai ke telinga itu jadi guru, udah guru BK lagi. Mau ngapain coba gitu kan, banyak tuh yang sampai ke telinga saya jadi guru. Kamu kerjanya apa guru? Guru apa guru BK? Apain guru BK? Kuliah BK emang apa sih? Emang bisa jadi apa sih? Itulah tak kenal maka tak sayang. Maka cobalah mengenal dengan mendalaminya, dengan ikut di dalamnya. Begitu udah terjun di dalamnya kayak yang sudah saya alami begitu. Seperti saya bilang, mau jadi apa juga bisa. Satu, ketika kita jadi seorang guru yang benar-benar, buat saya guru itu bukan sekedar orang yang mengajar di depan, memberi ilmu, tapi apa ya, ada rasa kebahagiaan sendiri ketika siswa datang ke kita, dia trust sama kita, dia percaya kita, Pak boleh nggak saya cerita, tapi Bapak nggak usah cerita siapa-siapa. Atau Pak, saya cuma cerita ke Bapak doang, tolong jangan diceritain ke yang lain. Itu tuh, apa ya, ketika kita dipercaya tuh sama murid, ada hal yang tidak bisa dibayar, ada hal yang tidak bisa diuangkan, ada hal yang tidak bisa dinilai dengan angka gitu. Bahwa wow, jadi guru seperti ini kita bisa bantu orang, terus Pak terima kasih ya saya sudah proses 1-2 kali tadinya misalnya nggak bisa akur sama orang tuanya, tapi coba kita bantu akhirnya bisa akur, orang tuanya paham, anaknya paham, itu hal yang oke banget sih. Tapi begitu saya bilang oke, saya jadi guru aja nggak cukup. Artinya apa? Ketika saya menjadi seorang guru, saya harus punya pengalaman yang luas dan punya hal-hal lain yang harus saya kembangkan. Supaya apa? Buat saya pribadi, setelah saya refleksikan bahwa guru BK itu sebenarnya harus bisa serba tahu. Serba tahu. Anak nggak bisa belajar contoh ya, real story gitu ya, ketika nggak bisa belajar mata pelajaran tertentu misalnya. Pak, ini gimana sih anaknya? Kok dia nggak bisa matematika? Pak, ini coba dipanggil itu ke guru BK, nggak bisa pelajaran bahasa Inggris. Bayangin guru BK, nggak bisa bahasa Inggris ke guru BK. Matematika guru BK artinya punya masalah sama pacar guru BK. Paling orang tua guru BK jomblo belum nikah. Nanti cuma selesai ini kan. misalnya gitu ya. Atau guru BK-nya udah lebih senior, soft mamanya. Itulah. Akhirnya saya memilih untuk jadi guru aja nggak cukup. Maka saya harus bisa mengembangkan diri lebih jauh. Nah itulah saya dan teman-teman karena BK kan ada pendidikan, sosial, juga kan ranahnya kan pendidikan, sosial. Lalu kita membuat satu kelompok saya bersama teman saya, Creative Counseling Center, ada yang dosen di dalamnya, ada juga mahasiswi di dalamnya, ada juga guru yang lain, ada juga penggiat sosial, ada juga musisi. Jadi BK ini bisa dikembangkan ke banyak hal. Makanya saya mendirikan Creative Counseling Center. Kenapa kreatif? Karena nggak cukup satu hal aja untuk mencapai satu tujuan. Banyak jalan menuju Roma,
sama, banyak cara untuk menyelesaikan segala hal. Satu yang saya itu helikopter view. Ada mata kuliah ngajarin saya helikopter view. Ketika terjadi masalah, jangan cuma lihat dari sini aja nih, dari depan atau dari belakang, tapi lihat dari atas. Ini kan helikopter. Jadi bisa lihat sini, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah kan bisa kelihatan. Jadi, kok jadi guru BK? Kalau saya pertanyaan guru BK doang? Enggak guru BK doang. Guru BK tuh luar biasa gitu. Kuliah di BK tuh Anda mau jadi apa aja, buat saya bisa. Sampai ya saya kan sama teman-teman membentuk organisasi Graduate Counseling Center, terus jadi narasumber di berbagai tempat. Musik gitu ya, menciptakan musik. Kayak salah satu kan dari Atma, saya baru baca itu beritanya rekor muri ya. Gila, keren banget kan. Salah satunya banyak orang BK juga terlibat di sana kan, mau pendidikan bahasa, jadi terlibat juga itu. Banyak hal kan, keren kan, gak cuma jadi guru kan. Dan guru juga bukan cuma gitu. Sih. Ternyata gak hanya sekedar untuk mengajar di kelas, tapi juga lebih jauh daripada itu mendidik gitu ya. Maksudnya bagaimana ketika ada siswa galau tentang masalah pelajaran gitu ke guru BK. Terus habis itu tentang mungkin relasi sosial sama teman-temannya, itu juga ke guru BK gitu. Terus habis itu mungkin kayak kalau nggak salah kan di bimbingan konseling itu ada 4 bidang layanan ya Kak, dan itu juga bisa mencakup semua. Nah betul banget, mencakup banyak hal gitu. Nah terus Kak, jadi kalau misalnya bisa dibilang gitu ya, menjawab pertanyaan yang kayak susah atau enggak sih cari kerja sebagai lulusan bimbingan konseling ke Atma Jaya, itu kalau bisa dibilang enggak ya Kak ya. Misalnya kayak kita bisa create apapun gitu. Ya, tadi ada komen langsung katanya suaranya kurang kenceng. Mudah-mudahan ini jauh, suaranya jauh katanya. Oke. Jadi kita majuan deh. Jadi suaranya kurang jauh. Jadi karena kita pakai tripod, nah iya. Mudah-mudahan bisa ikut kedengeran ya, karena suaranya jauh tadi katanya. Oke. Udah ya? Nah, jadi nggak apa-apa, muka saya udah kelihatan tadi, yang penting suaranya. Jadi cari kerja di BK kalau pengalaman saya pribadi ya, nanti kan pribadi lepas pribadi, bagaimana kita ngembangin diri kan, nggak susah sih. Jadi nggak susah banget, karena udah banyak bekal yang dikasih dari BK, mau jadi apapun bisa. Ketika kamu mencintai apa yang kamu tuju gitu ya, kalau sih udah mau jadi guru ya udah, jalan jadi guru ada gampang, bisa aja, ada aja. Jadi intinya sebenarnya kamu harus cintai dulu apa yang mau kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan itu ya itu pasti ada jalannya gitu. Pasti ya. Karena BK ngajarin kita atau ngarahin kita ke sana sih. Keren sih. Nah terus nih Kak, kayak mungkin dari tadi kan kayak ada pengalaman berkesan, terus habis itu juga cerita tentang bagaimana kedekatan antara mahasiswa dengan para dosen, terus habis itu belajarnya. Sekarang nih, coba bisa Kakak mungkin ceritain apa aja sih kayak suka dukanya kuliah di konseling gitu. Kalau misalnya tadi kan kita lihat kayak suka mungkin ada dukanya tuh karena rasa waktu begitu cepat. Hal-hal yang menyenangkan itu biasanya terasa begitu cepat. Jadi kok kayaknya cepet banget ya kuliah ya. Kadang-kadang sama teman-teman juga kangen. Wah, gila sekarang kita udah kerja, udah karya di bidang masing-masing gitu ya. Udah ada yang di HRD, ada yang di BK, ada yang di universitas, ada yang benar-benar wira swasta gitu ya. Jadi kayak, gila, kayak kita baru kuliah kemarin ya gitu ya. Dukanya tuh ya, karena terlalu cepat rasanya, rasa yang menyenangkan ini berlalu. Terlalu cepat gitu ya. Rasanya mungkin karena banyak momen-momen yang ternyata tuh banyak mengajar kita, nggak hanya sekedar tentang materi-materi kuliah aja, tetapi juga banyak hal dari pengembangan diri, terus habis itu juga cara bagaimana berrelasi dan lain sebagainya gitu ya Kak Santo. Nah terus mungkin nih Kak, tadi kan Kakak bilang iya karena apa ya, dukanya itu rasanya terlalu cepat gitu. Mungkin Kak Santo bisa apa ya, kasih tips-tips gitu mungkin untuk teman-teman, mungkin kita teman-teman yang nonton ini bisa jadi ada teman-teman yang dari BK juga, atau mungkin teman-teman yang dari non BK juga, atau mungkin ada ibu bapak guru juga, atau mungkin ada teman-teman SMA juga yang masih mau mencari gimana ya kuliah tuh dunia seperti apa ya. Oh kebetulan nih lagi nonton ini tentang bimbingan dan konseling, kuliah gimana ya. Nah mungkin Kak bisa berikan tips-tips gitu Kak.
supaya waktu itu berasanya tuh cepet dan banyak hal gitu. Kalau saya ditanya Leni sebagai murid, saya sebagai guru BK ya, Pak gimana sih kuliah itu gitu ya? Ya tentunya saya akan jawab ketika kamu mau kuliah, cari apa yang kira-kira kamu bisa berkembang dan sesuai dengan diri kamu dulu. Satu itu. Jadi jangan ikut-ikutan orang kalau ngambil jurusan itu. Mau ngambil ekonomi atau ngambil hukum atau mau ngambil hukum internasional atau lain-lainnya, karena ikut teman, ikut orang, ikut pacar misalnya, itu jangan. Karena masa depan kita itu ada di tangan kita sendiri. Gitu. Jadi yang pertama adalah yang kamu pengen. Gitu. Ketika kamu pengen pasti akan kamu usahakan. Kayak misalnya tadi kita ya, ketika ini pengen live nih gitu berbagi hal sama orang, wah ternyata susah jarak jauh. Akhirnya kita usahakan gimana caranya kita bisa live gitu. Tapi ketika kamu pengen, kamu pasti akan memperjuangkan itu. Ketika kamu sudah memperjuangkannya, pasti akan menikmati perjuangan yang sudah kamu lakukan. Jadi saya pengen kuliah di mana? Kuliah di BK. Kenapa saya pengen kuliah di BK? Saya tertarik, saya ingin tahu lebih jauh tentang BK. Maka kita akan cari tahu, penasaran, curious terus kan, penasaran. Ternyata lama-lama, gila udah lewat aja waktu ya, karena terus menikmati gitu. Jadi intinya adalah coba lihat dulu gitu ya, minat kesukaannya itu apa sih gitu, biar kalau misalnya kita milih sesuatu ini bisa klik gitu. Termasuk juga mungkin teman-teman yang dengerin ini gitu kan, terus habis itu klik gitu, terus rasanya kayak jadi tepat gitu pilihannya. Terutama milih jurusan misalnya kayak ini, bimbingan dan konseling, ternyata ada banyak sekali hal yang bisa dipelajari, yang bisa dieksplor juga seperti itu. Nah, terus nih Kak, ngomong-ngomong soal kan Kakak sekarang ini berprofesi sebagai guru bimbingan dan konseling di tingkat SMA. Ya. Nah, bagaimana sih Kak pendapat Kakak? Bagaimana sih pandangan Kakak nih terhadap prospek kerja profesi bimbingan dan konseling di masa depan, di masa yang akan datang? Saya malah melihatnya semakin ke depan kita di BK itu sangat akan dibutuhkan sekali gitu, sangat akan amat dibutuhkan sekali. Sangat amat paling lah. Kenapa? Karena apalagi kondisi seperti sekarang, banyak orang yang banyak mengejar yang nggak pasti, banyak orang yang nggak ngerti tentang dirinya, banyak orang yang mulai egois mementingkan dirinya sendiri gitu loh. Banyak perpecahan terjadi. Itu karena apa? Karena memang satu, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, terutama dengan dirinya sendiri. Dari BK itu kan seperti saya bilang tadi, setelah kita dibentuk untuk punya kekuatan, maka next kita bisa bantu orang menemukan jati dirinya juga tanpa pernah kita kehilangan jati diri kita. Jadi benar-benar di BK tuh prospeknya ke depan, menurut saya yang sudah saya kurang lebih di BK itu berkarya dari tahun 2013, sekarang 2020. Ya, jadi saya sebelum lulus juga jadi guru BK dan belajar jadi guru BK, jadi sekitar 7 tahun lah ya, 8 tahun jalan jadi guru BK tuh semakin saya lihat prospeknya ke depan sangat amat dibutuhkan. Jadi nggak salah sih kalau kuliah di BK. Benar-benar nggak salah, saya jamin. Bukan saya jamin ya, pengalaman saya mengatakan itu nggak salah. Berarti kayak akan dibutuhkan, sangat dibutuhkan lah untuk profesi BK ini di masa depan. Terus kalau bisa ngomongin soal masa depan, otomatis kan berhubungan dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, makin canggih gitu. Gimana menurut Kakak posisi profesi BK atau profesi guru BK sekarang ini di masa depan? Di masa depan BK tuh nggak akan terganti sih menurut saya. Secanggih-canggihnya teknologi, gitu ya, secanggih-canggihnya teknologi. Karena saya sudah melihat, membaca beberapa literatur, beberapa jurnal juga, secanggih-canggihnya teknologi itu peran manusia itu sangat amat dibutuhkan gitu. Artinya apa? Beda ya ketika, aduh aku kangen nih virtual dong, biasa gitu. Kangen ketemu, beda pasti rasanya. Ya gitu loh. Jadi peran manusia tuh nggak akan tergantikan, apalagi manusia punya hati. Jadi itu bentuk kita menjadi manusia punya hati dan tidak pernah akan tergantikan selama bumi ini berputar ya. Jadi mendidik dan membentuk. Ya lebih tegasnya lagi mungkin kan guru tidak akan tergantikan. Apa ditambah kita guru BK. Dan mungkin orang bilang takut nih jadi guru karena ada berbagai macam virtual dan sebagainya. Mendidik itu bukan sekedar intelektual, bukan sekedar mengembangkan kemampuan kognitif. Gitu ya. Kalau mendidik itu hanya sekedar mengembangkan kemampuan kognitif, maka banyak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Mendidik itu banyak aspek dan complicated dan kompleks. Makanya itu dibutuhkan manusianya juga
yang bisa mengerti dunia pendidikan yang tidak hanya mengembangkan nalar atau otak aja. Hati juga harus seimbang, sosial harus seimbang. Tuh. Tenang lah, aman kita sampai ke depan. Ada satu kalimat tadi yang mungkin apa ya, masih terngiang gitu di pikiran aku adalah menjadi manusia yang punya hati. Mungkin ya iya sih, apalagi kan manusia itu dalam sepanjang hidupnya itu pasti berinteraksi dengan orang lain. Enggak apa ya, menjadi sesuatu yang sangat amat wajar. Manusia itu pasti mungkin mengalami apa ya, kendala atau permasalahan, tidak hanya dalam berelasi dengan orang lain, tapi bisa aja berelasi dalam dengan dirinya sendiri gitu kan. Dan ini mungkin bimbingan konseling ini juga bisa jadi salah satu apa ya, hal yang punya peran gitu ya Kak, untuk di dalam hal ini seperti itu. Iya sih, karena iya banget, bukan iya sih, iya banget bimbingan konseling itu punya peran. Banyaknya kasus-kasus di sana yang kasus bunuh diri, ya kan? Terus juga kasus yang bagaimana terjadinya hal-hal tidak menyenangkan apa ya, jadi dunia remaja yang lagi viral misalnya, kasus pelecehan seksual, kasus dia tawuran, berantem, dan itu selalu ada aja pada zamannya gitu ya. Jadi peran BK tuh hadir bukan sekedar itulah, saya bilang, kalau hanya membentuk akal pikiran, robot juga bisa gitu lah ya. Robot ngajarin 3+3 gampang sekarang ya, matematika kalkulator gitu ya, komputer. Tapi bagaimana robot itu mengajarkan, kamu tahu nggak sih bagaimana kamu harus bersikap respect to others gitu, menghargai orang lain. Kamu tahu nggak sih bagaimana memperlakukan orang lain dengan semestinya gitu, memperlakukan orang lain dengan adil. Keadilan itu seperti apa gitu. Robot nggak akan bisa ngajarin. Buat robot mungkin keadilan atau teknologi, keadilan seperti ini, tapi beda ya. Kita makan yang lihat, enak tuh kayaknya makan mie ayam ya, sama kita, ini tuh rasanya mie ayam gitu. Beda kan? Mungkin teknologi seperti itu, kalau saya ngeliatnya, gini ya kalau konselingnya mau online gitu ya. Tapi ketika kita langsung merasakan, terjun langsung, itu kan beda ya. Megang sumpit, garpus, sendok gitu ya, makan, berasa mie-nya, ayamnya, kecapnya, micinnya gitu ya, berasa. Jadi lapar nih ya, mie ayam, mohon maaf. Jadi lapar. Maksud saya analogi seperti itu benar-benar kita harus langsung gitu, langsung acingnya itu benar-benar terjadi. Jadi. Nah, terus nih Kak, tadi kan kita udah ngomongin soal prospek BK di masa depan nanti, kan? Bagaimana beradaptasi, kolaborasi juga dengan teknologi. Sangat-sangat bisa. Nah, kalau misalnya sekarang nih kita tarik mundur ke belakang ke masa saat ini, sekarang ini kan kayak apa ya, masa-masa ini tuh disebut masa new normal. Menurut Kakak bagaimana sih peran BK di masa new normal sekarang ini, apalagi di dunia pendidikan gitu ya, dengan posisi Kakak sebagai guru BK, berinteraksi terus berhadapan dengan murid dengan sistem yang mungkin sebelumnya itu apa ya, belum pernah diprediksi akan jadi new normal seperti ini. Ya, itu tantangan terbesar sih memang buat guru BK, seperti saya bilang. Akhirnya ya kita kolaborasi dengan teknologi, kita tidak tergantikan oleh teknologi, tapi kita bisa berkolaborasi dengan teknologi, gitu ya. Jadi sekali lagi bukan tergantikan, tapi kita bisa berkolaborasi dengan teknologi. Yang pengalaman saya lakukan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk bisa semakin dekat, sebisa mungkin dekat dengan murid-murid. Artinya kita coba kayak beberapa murid saya, kita pasti nomor itu udah pasti kesebar lah ke murid gitu ya, bahwa ini namanya fasilitas harus dimanfaatin gitu. Artinya fasilitas harus dimanfaatin ya. Chatting, online chatting, atau mereka tanya-tanya kalau emang dia mau telepon, kalau dia video call, tapi ada waktunya. Ingat ya, ada waktunya teman-teman ya. Jangan video call jam 12 malam atau telepon lebih jam 12, kecuali benar-benar sangat amat urgent atau penting mendesak. Kecuali ya, kayak misalnya soal itu saya mau ada kejadian yang benar-benar Tidak inginkan, menghilangkan nyawa gitu. Dan kita di BK diajarin juga ya bahwa ketika ada kejadian yang membahayakan nyawa diri sendiri atau orang lain, itu harus benar-benar langsung ambil tindakan langsung. Boleh dilaporkan ke siapapun. Jadi benar-benar ada waktunya, kita atur strateginya agar bisa dekat ke murid. Media BK, diajarin media BK kan? diajarin. Banyak kan media BK kan? Nah, itu salah satu sarana pendekatan. Karena ada teman saya nih, kemarin kita sharing-sharing, saya juga ngalamin sih, menurut saya guru BK yang keren itu yang malah di zaman sekarang menarik anak. Keren itu bukan berarti ganteng, cakep, kece, no ya. Keren itu buat anak muda sekarang, saya lihat adalah yang think out of the box. Keren itu adalah yang mereka bisa di mata anak-anak atau remaja-remaja sekarang, gila, yang
karena pandangannya guru BK tuh masih ya. Tapi ketika kita gue guru BK gitu ya, beda dengan gue guru BK gitu. Artinya beda gitu ya, kayak kita ngomong kan, kalau kita ngomong begini gitu loh, ada rasa oh gila keren banget nih guru BK gitu. Jadi jadilah guru BK yang keren, baru kita bisa jadi guru BK yang baik. Karena dengan keren kita menarik siswa. Pada dasarnya kita harus jadi baik dulu, dan itu diajarin di BK Asma. Jadi baik dulu, kemudian jadi keren. Kerennya kenapa? Karena potensi kita dikembangkan. Semakin kayak gitu. Iya, emang gitu. Keren sih. Tapi mungkin kayak ini juga satu hal lagi yang mungkin bisa di-highlight ya, di menjadi mahasiswa bimbingan konseling gitu ya di Universitas Atmajaya, diajarkan bagaimana cara mengenal diri sendiri, bagaimana cara kita bersikap ketika kita berinteraksi, ketika kita berrelasi dengan orang lain. Terus habis itu enaknya ketika kan banyak tuh ya tadi profesi-profesi, bisa ada yang jadi guru, terus ada juga yang mungkin jadi tadi model, terus mungkin juga ada yang jadi macam-macam lah kayak gitu. Di situ terus ketemu siswa, oh ternyata kita juga bisa kayak membuat siswa itu juga bagaimana cara supaya siswa itu juga menyadari bahwa oh dari apa yang saya punya sebagai siswa saya bisa melakukan apa, kita bisa melakukan apa gitu. Menarik banget sih Kak. Terus habis itu kalau misalnya tadi kan udah nih ya kan kayak oh ternyata tuh banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa yang peran BK tuh entah di masa sekarang ini ataupun di masa depan itu nggak hanya sekedar kayak ya udah ada teknologi kita saing-saingan ataupun, tapi justru berkolaborasi, terus habis itu supaya sama-sama bisa mengembangkan banyak orang, banyak dampak positif bagi orang lain gitu Kak Santo. Hebat banget sih. Terus mungkin Kak, ini dari tadi ya kita lihat mungkin kita lihat cek dulu ya. Mungkin teman-teman, bagi teman-teman yang mau tanya atau misalnya ada juga yang mau sharing nih tentang bimbingan konseling, mau tanya gimana sih lebih jelasnya gitu. Kenapa sih kok di Instagram ini akhir-akhir ini kok Leni sering sekali upload video tentang bimbingan konseling gitu, terus habis itu tentang banyak hal tentang bimbingan konseling itu apa gitu, ngapain? Coba sekarang kita cek ya dari atas. Banyak ya Leni, tapi dada doang ya. Apa-apa. Ini tadi karena jarang ketemu gitu kan. Oke, semangat, sip. Coba Jadi, kita lihat. Itulah sebagai tambahan juga BK tuh ilmu yang nggak pernah habis. Karena manusia itu selalu berubah dan dia terus berkembang. Iya. Jadi menuntut kita untuk terus belajar terus sih. Betul. Itu enaknya senang di BK sih saya. Salah Menarik satunya ya. lagi. Semoga apa yang disampaikan ini buat teman-teman yang mendengarkan ini ya, entah saat ini ataupun nanti nih setelah live ini selesai, terus videonya di-post, oh ada banyak insight yang bisa teman-teman dapatkan seperti itu. Nah mungkin teman-teman nih bisa juga sambil ketik-ketik aja di komen kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Hai, Pak Nyapa, halo. Oke, Kita nyapa dulu lah ya. Oke. Absen dulu ya. Betul. Halo Kak Santo. Ya, terima kasih yang sudah sapa-sapa. Halo. Oke, nih ada dari Lisa, libera.lisa. Wah menarik nih, prospek kerja bagus, sedangkan orang-orang mikir profesi guru itu ya rendah lah penghasilannya. Gimana tuh Kak menanggapi pandangan orang-orang di luar sana? Nah mungkin ini sebelum kita lanjut ke bawah-bawah bisa sambil di Penghasilan ya, ngomong tentang penghasilan ya. Ya. Sekarang ngadepin perspektif atau omongan dari orang. Penghasilan yang besar itu kayak apa? Maksudnya ini yang kita diajarkan di BK ya. Ketika ngomong bahwa penghasilan besar kecil itu relatif. Gitu ya. Jadi ketika ngomongin penghasilan besar kecil, besar buat Anda belum tentu kecil buat saya. Yes. Iya ya. Jadi perspektif banget gitu ketika ngomong penghasilan yang kecil, bahwa saya pernah diceritakan sama teman saya, dia punya pengalaman tinggal bersama orang yang kurang mampu. Tapi di sana dari pagi sampai sore dia nggak makan, dia lapar, dia sama pemulung. Tapi bedanya dia sama pemulung itu dalam kelaparan masih bisa ketawa. Dia kayak lapar makan, tapi pemulung itu tetap ketawa. Artinya apa? Kebahagiaan itu
bukan karena dia tidak punya apa-apa, jadi aduh mesti diratapi gitu, tapi dia bersama keluarganya, jadi bahagia, ketawa-ketawa, itu kebahagiaan. Berhubungan penghasilan, ya kebetulan yang teman-teman yang kurang beruntung di sana, teman saya cerita, saya tinggal sama pemulung, katanya yang kurang beruntung, tinggal di kuburan, katanya ada tuh di kuburan ya. Dia cerita bahwa kita makan pakai singkong aja, singkong bakar, terus taburin gula, kalau nggak garam, itu udah enak banget. Udah, nggak ada yang bisa ngalahin rasanya. Jadi, kalau ngomongin sama penghasilan, apa yang kita butuhkan itu yang nikmat. Coba kalau kamu lagi kenyang nih, biar Alisa ya, kamu lagi kenyang banget, makanan apa yang paling kamu suka, saya tawarin ke kamu. Dimakan nggak? Habis nggak? Oh lagi kenyang banget nih, begah. Leni sukanya apa misalnya? Mie ayam. Tadi ngomongin mie ayam lapar ya. Apa? Mie ayam boleh deh. Mie ayam Mie ya. ayam. Leni kadang kenyang banget. Terus atau kasih mie ayam. Kira-kira bakal dicuel nggak? Mungkin dicuel ya sih. Tapi Karena aku suka makan. Dan aku suka mie ayam. dia kenyang banget gitu. Pernah nggak sih ngalamin yang kenyang banget terus makanan kesukaan? Iya enggak deh. Saya kayak mungkin Kalau kamu percaya eksperimen aja, cobain pakai kenyang banget terus dihidupin makanan kesukaan itu sulit untuk kita bisa menikmati. Sulit mungkin dimakan ya, tapi sulit untuk kita menikmati. Sama artinya ketika bicara tentang penghasilan. Ketika kita bicara penghasilan, jangan sampai besar-besar daripada dia. Kita bicara kebutuhan. Bukan masalah besar kecil gaji yang saya terima, tapi kebutuhan apa yang bisa saya lengkapi. jadi perspektifnya tuh Dibalik. Jangan perspektifnya, ya itulah, guru BK bisa kayak gitu. Maksudnya, guru BK mengajarkan itu gitu loh. Buat duit besar kecil tuh buat saya sama aja, habis-habis juga. Mereka yang tidak pernah merasa kekurangan, itu mereka selalu bersyukur sama itu. Bullshit kata-katanya, banyak orang bilang gitu. Tapi toh saya ngalamin sendiri, pengalaman saya, bahwa uang itu ya sedikit banyak habis-habis juga gitu ya. Uang itu habis-habis juga. Jadi penghasilan itu bagaimana cara kita mengelolanya, bagaimana cara kita memanfaatkan sesuai kebutuhan. Jadi kalau orang bilang, gajinya kecil, ngapain jadi guru BK? Kecil kalau gue bahagia buat kenapa enggak? Itu berapa lama sih di dunia? Ngumpulin harta buat apa kalau emang gak berguna dan gak bisa nikmatin? Gitu. Pengalaman saya sih mengajarkan saya kayak gitu ya. Artinya, bukan masalah besar kecil ya kok, bagaimana kita menikmatinya, bagaimana kita memanfaatkan sesuai kebutuhan. apakah cerita yang super insightful ini diajarkan juga di BK Kak? Cara kita mendapatkan cerita ini yang diajarkan. Dari berbagai macam proses ya pasti. Yes, itu. Dan berbagai macam, ya nggak hanya belajar tadi, nggak hanya belajar dari segi kognitif, tapi juga afektif. Ya, itu lah makanya. Luar biasa. Oh, jadi semakin tercerahkan saya sebagai host yang benar. Oke. Thanks Kak Santo. Nah, jadi kalau misalnya Sambil cari pertanyaan oke. kayaknya. Banyak pertanyaan. Betul. Nah, nanti mungkin apa namanya, kalau misalnya ada orang lain gitu ya yang kayak gitu, ya udah gitu kan. Selagi kita balik lagi lihat ke diri kita gitu. Ya, besar kecil kan beda-beda. Mungkin buat Leni XL itu besar, tapi buat saya kecil, karena saya semakin membesar. Aduh. Jadi ukurannya beda-beda, jangan samakan ukuran satu dengan yang lain. Oke. Coba dari Advent Tania. Kak Santo HP-nya HP-nya ditaruh, ditaruh biar nggak goyang-goyang, nggak berat. It's okay guys, sekarang udah ada di samping saya. Ya karena saya ingin bertemu dengan teman-teman ya, berbagi hal. Oke. Asik bagi bersama keluarga. Ya memang keluarga itu tempat yang kita tergantikan sih. Betul. Saya setuju banget. Terus, dari liberal misalnya nih, makanya ya Kak, BK itu banyak bidangnya luas. Ya, betul. Ya, kalau kita bisa menikmati apa yang kita senangi, udah. Gitu ya. Oke, betul sih. Menikmati banget gitu loh. Bahwa saya senang di BK, saya menikmati di BK, bicara tentang penghasilan. Apalagi kita bicara penghasilan, ujung-ujungnya duit lah ya. Duit bisa didapat dari mana aja. Gitu. Tapi kepuasan hati dan kepuasan batin itu jarang bisa ditemukan. Kepuasan hati dan kepuasan batin. Bener loh, coba. Teman-teman coba kalau misalnya merasa omongan saya ini kurang tepat, tapi coba. Ini lebih real kehidupan ya. Pernah saya pertanyaan real kehidupan. Terus ada lagi nih, dari Argo Yula. Wah, itu teman saya jauh itu, Argo. Kamu makin gemesin. Nah, itu dari Belitung itu. Oh iya? Jauh itu. Udah lama nggak ketemu? Oh tuh, Belitung sama Bangka kan? hadir. Muko mana ya? Muko Bengkulu. Luar biasa. Tetap Kak Santo, sukses selalu Guru BK. Bermanfaat banget sharingnya Leni dan Kak Santo. Oh iya, Ada lagi kan? Apa dari lagi? tentang Tam. Kak Lena, Kak Santo keren, mau tanya asik
nggak jadi guru BK? Asik banget, buat saya sih asik banget. Apa ya asiknya? Dulu saya punya guru BK di SMA, saya lihat gak pernah tua tuh guru BK. Bingung saya. Maksudnya gimana tuh? Sampai sekarang pun terakhir kontek-kontekan ngajak kopi lagi gitu kan. Kopi artinya kita diskusi bareng ya. Jadi bener-bener saya ngeliat guru BK itu kayaknya selalu ada aja dan selalu bisa masuk aja gitu. Usianya jauh banget ya, guru BK yang udah senior banget, guru saya, bayangin saya udah jadi guru dan itu guru saya. Gitu ya, di SMA. Gitu ya. Wah itu saya lihat guru BK saya dulu di SMA, di SMP jarang ketemu, tapi di SMA yang sering berrelasi dan kontak, saya ngeliat, kok gak ada tuanya. Bahkan dosen saya sendiri, kok gak ada tuanya ya, kayak ada lagi hal baru, ada lagi sifat baru, itu asik banget sih. Jadi sampai kapanpun tetap berjiwa muda gitu. Iya, berjiwa, pengetahuannya selalu baru, ilmunya selalu baru, apanya selalu ada aja gitu loh. Jadi, buat saya gila asik banget nih dosen nih ngomongin masa lalu dia masuk, gitu ya, ngomongin sekarang masuk. Guru BK juga gitu sih, guru BK saya. Ya Pak, saya berguru sama Bapak Pak, walaupun mungkin saya tetap murid Bapak, walaupun saya sudah jadi guru, gitu loh. Luar biasa sih. Wah, semoga teman-teman yang mendengarkan ini juga apa ya, dapat oh iya ternyata seperti itu gitu ya. Nah, oh nih dari Kak Stephanie Geon, Kak Santo cerita dong pengalaman paling menyenangkan jadi guru BK. Apa yang paling membanggakan jadi guru BK? Apa sih? Apa ya, paling menyenangkan, paling. Tadi kan kita udah nih sharing tentang apa paling menyenangkan Yang jadi mahasiswa. Paling menyenangkan sebagai guru BK itu ketika ada murid setelah berkonseling dengan saya, setelah berdinamika dengan saya, dia bilang bahwa terima kasih Pak, saya dapat sesuatu. Terima kasih Pak, saya akhirnya paham. Itu paling menyenangkan ya, paling menyenangkan banget. Ketika kita bisa membantu orang itu, dan dia menemukan itu karena dirinya gitu, bukan kita gitu. Artinya kita begini nunjukin A, B, C, dan D, akhirnya dia menyimpulkan semuanya, dia lebih mendapatkan jawaban. Dan itu langsung senang banget saya, apalagi sampai ada yang terinspirasi. Pak, kayaknya masuk BK keren ya. Jadi kayak Bapak tuh gimana sih? Itu membanggakan. Beberapa kali ada yang sounding ke saya, gila Pak, jadi guru BK tuh gimana sih? Kayaknya keren banget sih Pak jadi guru BK. Beberapa kali ada yang menanyakan saya tuh guru BK tuh enak ya Pak jadi guru BK? Ya enak lah, jujur jadi guru BK tuh enak buat saya. Kenapa? Dulu nih pengalaman kecil, real story pengalaman kecil. Dulu tuh saya pengennya tuh bukan jadi guru BK sebenarnya cita-citanya kan, karena nggak kenal, nggak tahu. Saya pengennya, aku ya anak-anak kelahiran zaman saya tuh eksekutif muda ya, pakai dasi, pakai jas, punya ruangan sendiri, jadi bos gitu lah ya. Jadi guru BK juga punya ruangan sendiri kok. Ya Iya kan? Iya kan? Oke. Dia kan jadi guru BK jadi ruangan sendiri ya. Terus juga mengenai pakaian, emang kenapa kalau semua pakai dasi saya pakai jas bisa aja tuh. Dan saya dulu bermimpi pengen punya ruangan sendiri, kayak kerja tuh, wah kantor sendiri enak banget gitu. Guru BK tuh punya ruangan sendiri, ruang BK. Kita sebagai guru ada dua ruang, jadi ruang guru, ruang BK. Ruang kepala sekolah kalau kita bermasalah dipanggil. Kalau misalnya ruang BK itu mungkin ketika siswa-siswa mau konsultasi, mau konseling gitu ya Kak, tentang apa namanya masalah, atau misalnya sebenarnya nggak hanya siswa-siswa yang bermasalah aja gitu kan. Jadi buat saya membangun pandangan bahwa guru BK bukan untuk siswa bermasalah, tapi guru BK untuk semua siswa. Jadi teman-teman dihilangkan ya pandangan bahwa guru BK itu buat siswa bermasalah, please dihilangkan. Karena yang terlihat tidak punya masalah pun membutuhkan bantuan. Itu digarisbawahi, ditebelin. Dan juga kan ya tadi itu kan nggak hanya sekedar untuk kayak mungkin membantu siswa untuk menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi, tapi juga mengembangkan lebih jauh daripada. Makanya konsep guru BK buat siswa bermasalah itu salah banget gitu ya. Itu pengalaman saya dan itu salah banget, dan saya tidak setuju dengan konsep itu. Jadi guru BK itu untuk semua siswa. Untuk semua siswa. Itu ya, guru BK untuk semua siswa. Okay. Jadi saya tekankan kali-kali ini, soalnya banyak banget yang bilang guru BK tuh bermasalah, guru BK bermasalah. Mereka bukan bermasalah.